Dan itu kita harapkan kalau mereka rata-rata misalnya menabung taruhlah 10.000 seminggu, itu kalau dikali 1 tahun itu kali 52 sudah 5.200.000 itu 1 tahun. Kalau dikali 3 tahun itu sudah kita 15 juta, itu minimal. Assalamualaikum Sobat Dubis, kembali lagi di Mandubi TV, sebuah podcast persembahan dari Mandua Kota Bukit Tinggi, sebagai pusat informasi, wadah kreativitas, prestasi, dan masih banyak hal-hal seru lainnya. Kali ini saya Sisil Aulia akan menemani Sobat Dubis untuk berbincang-bincang dengan narasumber istimewa kita pada hari ini. Bersama Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Ibnu Aziz, STP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Kakak? Alhamdulillah baik ya? Pak. Selamat datang di Mandubi TV ya Pak. Suatu kehormatan bagi kami dapat dikunjungi langsung oleh Bapak ke studio podcast kami Pak. Nah Sobat Dubis, tamu spesial kita kali ini Bapak Ibnu Aziz SSTP yang baru saja meluncurkan tabungan haji pelajar yang baru saja berlangsung di Mandua Kota Bukit Tinggi. Pak, boleh tanya-tanya sedikit nggak Pak tentang pengoperasian program tabungan haji pelajar ini kepada seluruh peserta didik yang ada di Kota Bukit Tinggi? Baik, terima kasih Sobat Lubis semuanya. Apa kabar? Jadi pada sekitar bulan Maret atau April yang lalu, Pak Wali Kota Bukit Tinggi Bapak Haji Ramlan Matias Sarinakum, beliau mencetuskan satu ide yang baik, melihat gambaran selama ini kalau yang pergi haji itu biasanya identik dengan orang tua. Iya benar Pak. Ya lansia lah ya. Ada yang 60, 70, 80 bahkan lebih. Nah Pak Wali melihat bahwa usia-usia seperti itu barangkali sudah usia renta, usia lagi tidak produktif. Maka beliau mencetuskan satu ide yang brilian. Beliau ingin bagaimana caranya bisa mempercepat usia berangkat haji anak kemenakan warga Kota Bukit Tinggi. Nah, maka timbullah ide yang paling mungkin dan paling mudah tentu adalah bagaimana memberikan motivasi kepada pelajar di Kota Bukit Tinggi, mulai dari pelajar SD-nya, SMP-nya, SMA-nya atau sederajat, agar mereka diajar dan diajak menabung sejak dini. Dan itu tidak besar-besar, bisa saja sehari 1.000, bisa sehari 2.000, tetapi semangatnya mereka sudah punya minimal ya niatan yang suci, niatannya bersih untuk bisa berangkat haji di usia dini. Paling tidak nanti mereka bisa berangkat haji itu di usia 30, 35 atau 40, relatif muda. Maka dengan ide seperti itulah akhirnya ya tercetus bahwa di Bukit Tinggi digulirkan tabungan haji pelajar, dan itu bekerjasama dengan BPR Syariah Jam Gadang. Itu barangkali. Yang pastinya nggak memberatkan kepada para siswa untuk menabung ya kan betul, Pak? Betul. Nah tadi kan Bapak ada menyebutkan bahwasannya kecepatan berangkat haji itu bisa lebih cepat daripada orang tua. Jadi Pak, sistem tabungan haji di program haji pelajar ini sama nggak sih Pak? Sistemnya sama sistem haji yang biasa digunakan pada umumnya Pak? Iya. Jadi secara ringkas barangkali tata kelolanya, ini setiap anak silakan menabung, apakah mau harian, apakah mau mingguan. Nah, dan setiap hari dipastikan ada petugas dari BPRS Jam Gadang yang datang ke sekolah memungut. Jadi berapapun. Nah, mereka ambil, mereka catat, kemudian mereka kembalikan lagi buku tabungannya. Dan itu kita harapkan kalau mereka rata-rata misalnya menabung taruhlah 10.000 seminggu, itu kalau dikali 1 tahun itu kali 52 sudah 5.200.000 itu 1 tahun. Kalau dikali 3 tahun itu sudah kita 15 juta, itu minimal. Artinya apa? Artinya ketika nanti anak-anak kita ini ingin mendapatkan porsi atau kuota hajinya,
barangkali ya orang tuanya tinggal menambah sedikit lah. Nah, itu barangkali itu teknisnya ya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih Pak yang menginspirasi pemerintah Bukit Tinggi sehingga tercetuslah program tabungan haji pelajar ini Pak? Nah, jadi yang menginspirasi itu sebenarnya Pak Wali berangkat dari apa namanya rasa iba atau kasihan melihat yang tua-tua ini masih apa namanya masih harus pergi haji, yang usia-usia renta tadi kan. Sudah harus dituntun ya kan Pak Harus untuk dituntun. melaksanakan haji. Nah, terkadang kita juga melihat mungkin mereka berangkat haji tidak dengan pendamping, Iya, benar. sendirian, itu sudah repot. Nah, itu juga yang akhirnya membuat ya Pak Wali kita di Kota Bukit Tinggi ingin membantu masyarakat lah. Biar nanti suatu saat kalau Allah berikan rezeki, ya mereka jangan menunggu 60 tahun, menunggu 70, 80 tahun, tapi mereka bisa lebih awal dari itu. Itu barangkali. Total sudah berapa sekolah dan pelajar nih Pak yang tergabung ke dalam program haji pelajar ini? Overall sampai saat ini untuk seluruh pelajar di Bukit Tinggi ya, mulai dari SD, SMP, SMA atau sederajat ya, termasuk juga MI, Sanawiyah dan Aliyah, sudah 15.000 lebih. Oh, banyak ya Pak. Sementara yang khusus di kalangan institusi pendidikan di bawah Kementerian Agama itu 4.000 lebih. Nah, itu kalau kita hitung sekolahnya mungkin sudah lebih 70 sekolah. Ya, mohon doa mudah-mudahan dari sahabat lebih juga bisa mendoakan. Amin. Karena Semoga ini capaiannya secara overall sudah 75%. Dan itu sudah melebihi target. Ya, targetnya di akhir tahun ini sampai 50%, tapi alhamdulillah 75%. semoga segala niat baiknya dapat segera terlaksana ya kan Pak. Kami dapat haji secara cepat. Amin, amin. Apa nih Pak harapan Bapak dengan diadakannya program tabungan haji ini? Yang pertama harapannya tentu anak-anak kita yang pelajar, mereka sudah dibiasa sejak dini untuk menabung, itu semangatnya. Dan kemudian yang kedua juga mereka tidak perlu memikirkan berapa jumlah simpanannya per hari, tidak perlu, berapa yang ada saja. Karena kecil nominalnya ya, mau 1.000 boleh, mau 2.000 boleh. Dan itu juga sebenarnya mengajari anak kita bagaimana cara berhemat. Kalau mungkin belanjanya sehari biasa 10.000, dia bisa untuk jajan. Nah, ini bisa disisihkan. Mungkin 1.000 dia, 2.000 atau 5.000 untuk menabung, selebihnya untuk jajan dan lain-lain. Dan juga yang ketiga, kita ingin menghimbau kepada para orang tua, berikanlah kepercayaan kepada anak kita untuk bisa menabung di sekolah masing-masing. Jadi ketika orang tua memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya, maka kita yakin anak-anak juga akan bersemangat. Iya, benar. Dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk terus menabung. Itu barangkali. Terakhir nih Pak, ya. Pesan Bapak kepada seluruh pelajar yang ada di Kota Bukit Tinggi, terutama yang ada di Mandua Kota Bukit Tinggi deh Pak. Baik, sahabat Lubis semuanya, pesan untuk siapapun yang mendengar live ini, yang pertama do your best. Jadilah yang terbaik dan lakukanlah hal-hal yang terbaik. Karena apa? Karena di dunia ini membutuhkan orang-orang baik dan orang-orang terbaik. Do your best. Yang kedua, be yourself. Be yourself. Jadilah diri kalian sendiri. Jangan mau menjadi diri yang imitasi, mencontoh orang lain. Palsu. Belum tentu yang dicontoh itu akan lebih baik. Maka yakinlah, percaya dirilah. Insya Allah ketika kita berniat bisa, insya Allah kita akan bisa. Do it. Kerjakan itu. Jangan menunda-nunda. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah Sobat Lubis, itu tadi obrolan seru kita bersama Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Ibnu Aziz STP. Terima kasih ya Pak atas kunjungannya. Sama-sama. Pak. Nanti kalau ada waktu Pak bisa mampir lagi ke sini. Dengan senang hati. Terutama kami menunggu program-program terbaik Bapak untuk para pelajar Kota Bukit Tinggi. Insya Allah. Nah, Sobat Lubis, podcast ini dapat Sobat Lubis saksikan di channel YouTube Mandua Kota Bukit Tinggi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Saya Sisil Aulia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sobat Lubis. So guys, don't forget to like, comment, and subscribe our channel Islamic Standard High School number 2 Bukit Tinggi, AK Mantu Bukit Tinggi.